Salam suksma Angling Dharma. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam semangat, salam elade, elade. Hidup jaya merdeka rahayu. Selamat malam kepada semua para sinar, para abdi dimanapun kalian berada. Semoga Guru Atu temui malam ini dalam keadaan sehat selalu semuanya. Tetap semangat di dalam beraktivitas apapun. Kalian harus tetap semangat. Karena itu semua adalah bentuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Apapun itu bentuk pekerjaan kalian, jangan kita berkecil hati, minder. Karena kita mungkin merasa kerjaan jadi tukang, jadi buruh, jadi kuli petani, atau mungkin pedagang, atau mungkin kita kerja yang kotor-kotor, yang penting halal. Karena semua yang ada di dunia ini kan titipan. Kalau namanya kita dititipin, berarti kita harus bisa jaga, bisa rawat. Karena itu adalah anugerah. Kita harus pandai-pandai membawa diri, membawa sikap. Termasuk kita pun diberikan roh, diberikan nyawa, diberikan fisik. Kita harus bisa menjaga. Karena selama ini manusia kan banyak lupa. Karena manusia tidak mau belajar, tidak mau mencari tutur. Akhirnya banyak hal-hal yang bermanfaat, yang bisa meningkatkan kualitas hidup, pengertiannya, spiritualnya, kesehatannya, rezekinya, maupun wawasan-wawasan yang lebih luas. Akhirnya kan tertutup karena kita menutup diri, karena mungkin kita merasa sudah pandai, karena kita kan ego kadang-kadang. Oh, ngapain saya belajar, saya lebih tua sama dia, saya sudah punya ilmu, barangkali saya sudah lebih kaya, saya lebih, ya namanya sudah merasa lebih, the best gitu kan. Kan kita hanya ego, lupa diri bahwa kita sejatinya manusia terbatas. Apalagi namanya belajar ilmu ketuhanan, semakin kita belajar tuntunan ilmu tentang ajaran ketuhanan, kita akan semakin terbatas, semakin akan blok. Ternyata banyak hal yang tidak kita tahu. Karena di dalam penerapan hidup ini kan bukan masalah kita mencari ilmu saja, sejauh mana kita bisa mempraktikkan. Kan ada bahasa lahir, artinya banyak berteori, tapi kalau praktiknya kita tidak mau menjalankan, kan sia-sia apa yang sudah kita cari, apa yang kita sudah pelajari. Jadi harus seimbang. Kita harus mencari ilmu, kita sudah mendapatkan tuntunan, dipraktikkan dengan tulus, dengan baik, sesuai kemampuan. Seperti salah satunya Guru Atu sering bilang, kita manusia punya dua tubuh. Tubuh secara fisik, secara nyata ya ini lahiriah ini yang kita lihat ini, ya badan, kulit, mata, rambut, kaki, semuanya yang selama ini kita jaga, kita rawat biar bersih, biar tampan, biar ganteng, biar cantik, biar harum, biar wangi, biar menarik, biar bersih, tidak kotor. Tapi jangan lupa kita juga punya badan halus, yaitu roh. Roh itu juga harus kita rawat, kita jaga. Kalau roh tidak kita rawat, kita jaga, roh itu bisa pergi dalam artian ya bisa pergi meninggalkan kita selamanya, ya. Bisa artinya roh itu dimasuki oleh kekuatan roh yang tidak baik. Contoh saja kalau kita tidak bisa menjaga roh, tidak bisa mengasah rohani kita, tidak bisa membina rohani kita, tentunya ada caranya. Cara membina, mengasah rohani kita kan banyak mendengarkan siraman rohani, tutur-tutur rohani. Karena dengan banyak kita mendengarkan tutur rohani, siraman rohani, yang tentunya siraman rohani ajaran ketuhanan, itu yang bagaimana hidup ini agar senantiasa lebih banyak dekat sama Tuhan, maupun wujangan-wujangan yang membuat hidup kita semakin lebih terang jiwa kita. Kalau kita sering mendengarkan wujangan rohani, rohani kita akan terang. Kalau rohani sudah terang, jiwa kita pun terang, pikiran pun terang. Jiwa-jiwa dharma. Dalam agama Hindu kan ada namanya wacike, kayike, manacike. Kayike itu artinya manacike, pikiran kita akan semakin baik. Kayike ucapan, manacike perbuatan. Bagaimana kita bisa mempunyai pikiran yang terang atau yang baik dan benar, ucapan yang baik dan benar, maupun perilaku yang baik dan benar, perbuatan yang baik dan benar. Kalau kita tanpa didasari suatu pengetahuan, kalau jiwa kita gelap, kan ego jalan merasa paling benar. Kalau kita sudah semakin banyak belajar mendengar tutur rohani, kita akan tercerahkan. Yang selama ini kita tidak tahu jadi tahu, yang sudah tahu semakin yakin jadinya. Untuk itulah
tujuan kita belajar spiritual adalah untuk mengasah rohani agar jiwa kita semakin terang di saat manakala ada suatu ujian cobaan hidup. Kita kan sudah punya bekal, sudah banyak pengetahuan, akhirnya kita sudah ada suatu kunci-kunci untuk menghadapi segala suatu persoalan hidup. Sama kayak kita hidup kita belajar di sekolah, kita belajar terus dikasih persoalan tanpa kita mau belajar bagaimana persoalan itu bisa kita jawab, karena kuncinya kita tidak tahu, karena kita tidak mau belajar, makanya kita tidak menemukan jawaban dari persoalan yang diberikan oleh gurunya. Dalam hidup ini juga begitu, Tuhan memberikan ujian kan persoalan hidup. Setiap manusia apapun itu kastanya, apapun itu tingkat sosialnya, baik itu orang kaya, orang miskin, orang cacat, orang sempurna, semua terlahir bawa karma, pasti akan mendapatkan namanya kehidupan itu baik suka maupun duka, karena kita bawa subur dan asubur, bawa karma baik dan karma buruk. Jadi persiapkan diri kita dengan banyak belajar tuntunan rohani. Di samping kita belajar hukum lahir di sekolah, di kuliah, kalau kita sudah tidak sekolah lagi, kita belajarlah mencari ilmu itu. Apalagi kalian sudah mempunyai bekal, lembarnya di sini ilmu pengetahuan spiritual suksma anglinarmu yang mengajarkan kalian secara mendasar dulu. Kalau kita sudah semakin kita eling bakti pada Tuhan, di setiap kita bagaimana berbuat apapun, berusaha kita menyatukan diri pada Tuhan, otomatis beliau akan semakin ruket juga sama kita. Beliau tuh selalu ruket sama kita selama kita masih diberikan napas hidup, beliau akan selalu bersatu dengan diri kita. Cuma sinar suci, pancaran sucinya itu tidak mau keluar karena tertutup oleh ego kita. Kalau kita jiwa kita ego gelap, karena rohani kita gelap, sinar suci beliau tidak bisa keluar. Yang adalah jiwa-jiwa kegelapan, seperti contoh rasa aku, ego, sombong, takabur, pembenaran sendiri, tidak merasa salah, selalu benar, malas mencari tutur, ya, merasa diri tidak butuh begitu. Itulah kelemahan manusia. Dari manusia itu jiwanya adalah pengakuan yang terlalu banyak, kurang menyadari kita punya keterbatasan, yang akhirnya pada ada masalah kita bingung karena kita tidak mau mencari sinar beliau. Untuk itu Guru Ratu selalu berpesan, marilah tingkatkan kesadaran untuk belajar, toh itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau kita sudah jiwa terang, kita mau berdoa apapun, lebih cepat nyampai ke alam dewata. Tapi kalau kita jiwa gelap, bagaimana bisa menembus alam suci? Karena alam suci itu adalah hanya bisa ditembus oleh jiwa-jiwa yang tulus, yang hanya suci, yang bersih, terang, tidak oleh pikiran-pikiran yang gelap, apalagi karmanya buruk. Jadi para senior tetap semangat, jangan pernah kendor untuk selalu belajar, tingkatkan kesadaran, ketulusan dan keyakinan. LAD hidup jaya merdeka rahayu.